Waktu TK juga nggak full tatap muka, sekarang masuk SD yang harusnya ketemu teman-teman, tapi masih harus online. Pasti paling berat itu. Kalau yang udah ada kakaknya, kalau udah anak kesekian gitu ya, udah tinggal ngikutin. Kalau ini baru mau masuk SD, waktu TK juga nggak full tatap muka, sekarang masuk SD yang harusnya ketemu teman-teman, tapi masih harus online. Yang lainnya, ada lagi? Ada lagi yang lainnya unek-uneknya? Iya, Bu. Terserah mau unek-unek siapa, ke keadaan kah, ke pemerintah? Bu, jadi gini, untuk tahun ini dan tahun lalu sih sebenarnya terus terang kondisi seperti ini tuh membuat sedih banget karena ngelihat anak-anak tuh kayak kurang bersosialisasi gitu. Nah, udah gitu kan ini dia pertama sekolah, harusnya ada teman-temannya, bisa gimana ya. Jadi kalau di rumah tuh yang ada nonton atau kadang HP membatasi itu tuh rada susah gitu, Bu. Kalau saya pribadi. Terus udah gitu, kalau dulu zaman saya sekolah kan pulang sekolah bisa ngobrol sama teman atau mampir dulu jajan atau gimana, mungkin sebenarnya sosialisasinya yang akan jadi berkurang menurut saya. Itu sih, Bu, yang bikin saya sedih aja kondisi saat ini. Ya, terima kasih Devi masukannya. Yang lain? Atau cukup terwakilkan dengan 2 respon tadi? Ya, Bu. Kalau saya kan pengalaman sebelumnya kan sudah ada kakaknya di kelas 1 kemarin. Tapi kelas 2 ini kan pindah ke SDIT Harum. Yang saya rasakan tuh ya mungkin menumbuhkan anak-anak terkadang juga saya lihat ada bosannya ya. Karena kan secara online gini mungkin yang biasanya mereka ketemu teman-teman, tapi ini kan enggak, sama gurunya juga cuma online gitu. Terus juga kadang yang menjadi pikiran saya juga kan, saya mengajarkan kan sesuai dengan arahan gurunya. Anaknya memang bisa mengerjakan, tapi kadang-kadang saya mikir dia benar-benar paham nggak ya, gitu. Kan saya ya keterbatasan saya menjelaskannya juga, gitu kan. Mungkin kan berbeda kalau gurunya secara langsung gitu. Seperti itu, Bu. Sip. Terima kasih Mama Ali, Devi atau Bu Devi itu ya, sama tadi papanya Dalisa. Nah, kira-kira yang stres biasanya nih, saya langsung ke stres aja. Anaknya apa orang tuanya? Dua-duanya. Orang tuanya. Orang tuanya juga lebih. Orang tuanya, Bu. Dua-duanya, Bu. Iya, duanya. Orang tuanya stres, dua-duanya stres. Jadi ini ya, kebawa ya. Iya. Anaknya stres, orang tuanya. Anaknya takut dimarahin, Bu. Anak takut dimarahi. Guru kira-kira stres nggak? Kalau menurut orang tua? Ya enggak lah. Enggak. Cuman kita tahunya gitu kayak kalau saya merasanya kayak sekarang tuh beban ngajar jadi ada di tangan orang tua gitu, Bu. Itu kata orang tua. Tapi ternyata guru lebih stres dibandingkan orang tua. Karena guru juga punya tanggung jawab lain sebagai orang tua di rumahnya. Tapi mereka juga harus tanggung jawab dengan murid yang 20 orang, 30 orang, jadi tanggung jawab dia di kelas itu. Oke, jadi ternyata semua orang stres. Bukan hanya orang tua, bukan hanya anak, guru pun, psikolog pun. Jadi, saya juga gitu ya. Ya, karena saya juga sebagai orang tua, saya juga sebagai pengajar gitu, saya juga sebagai pekerja. Jadi kondisi ini membuat kita semua jadi tidak baik-baik saja. Ya. Tapi bagaimanapun juga kita diberikan pegangan, diberikan keyakinan oleh Allah untuk kita harus bisa menghadapinya. Kita harus yakin untuk bisa menghadapinya. Seperti itu juga lah yakinnya kita terhadap anak-anak kita bisa atau tidak melalui ini. Nah, baik.
Saya bisa share screen nggak ini ya hostnya? Oh, saya belum bisa. Host, bolehkah saya share screen? Ya, Bu, sebentar ya. Pak Yanto, boleh dibantu untuk share screen materi Ibu Yusnita? Ya, materinya masih ada di saya, jadi boleh nanti saya yang dibuat jadi co-hostnya biar bisa Oh share ya, screen. baik Ibu. Ya, sambil kita menunggu, saya bertanya lagi. Saya suka sekali bertanya ya. Kira-kira menurut ayah bunda, kita kesampingan dulu nih pandeminya. Kalau lihat anak-anak kita udah siap belum sih buat sekolah? Sudah. Sudah. Ya, Bu. Itu yang jadi indikatornya kalau anak kita sudah siap. Kalau kita bilang bahwa mereka akan sekolah, masuk SD itu semangat. Oke, semangat. Apalagi? Lihat dari kemampuannya juga ya. Lihat kemampuan. Hasil psikotesnya sudah diterima semua Bapak Ibu? Sudah. Nah, apalagi ya yang membuat anak kita nih sudah siap kok. Ya kemarin tes psikotes juga lolos gitu kan. Psikotes lolos. Anak juga kemarin sebelumnya TK juga udah wisuda TK. Sudah wisuda TK. Ya kemarin kendalanya di TK itu kalau di rumah kan kadang bosen sama orang tuanya atau siapa yang mendampingi waktu belajar dari rumah. Jadi kemarin sempat itu Bu, kita pakai jasa pendampingan gitu. Jadi kayak ada teman yang bisa ngajar, bisa bantu dampingin anak belajar di rumah gitu Bu. Oke. Jadi kita hire orang lagi gitu ya, dan sudah merasa anak sanggup. Ya. Jadi kayak kadang itu mungkin anak itu kayak makan bareng orang tua, belajar sama orang tua lagi. Kayak kalau misalkan kan ada tugas-tugas waktu TK gitu kan selalu kayak manja gitu kan Bu kalau sama orang tuanya kan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, sudah terlihat screen dari saya? Ya, sudah. Sudah Bu. Ya, di sini saya akan bahas sudah siapkah anak kita masuk SD, baik itu dalam kondisi harus sekolahnya online ataupun offline, kita harus lihat kesiapan anak kita. Nah, kalau tadi yang Ayah Delisa bilang, anak jadi malah tidak mandiri lagi, malah jadi karena di rumah terus, jadi lebih tergantung sama orang tuanya, itu malah bisa jadi indikator berarti anak kita belum siap sekolah. Wow, kok gitu? Kita lihat. Paling penting, kesiapan anak untuk sekolah itu adalah kesiapan anak untuk adaptasi, paling pertama. Nah, berarti dengan sekolahnya harus online pun, anak harus siap adaptasi. Lalu bagaimana anak bisa siap adaptasi, sedangkan orang tuanya sendiri pun tidak siap? Bisa dimaklumi, pertama, orang tua bisa jadi dua-duanya bekerja. Tidak mungkin bisa mendampingi anaknya belajar di rumah. Sampai di sini bisa disepakati? Yang kedua, kekurangan informasi yang dimiliki orang tua. Misalnya tidak semua orang tua paham dengan teknologi. Tidak semua orang tua paham dengan materi pelajarannya. Walaupun baru materi kelas 1 SD misalnya ya. Aduh ini apa? Karena sudah lama tidak mempelajarinya gitu ya. Jadi membuat orang tua frustasi, tidak siap beradaptasi, dan anaknya pun terpengaruh jadinya. Jadi penting kita perhatikan anak kita sudah siap belum untuk adaptasi. Otomatis gambaran dari kita juga orang tuanya. Siap tidak adaptasi dengan situasinya berubah-ubah terus kan. Awal tahun kemarin kita tahu bahwa 2021 sekolah harus mulai tatap muka gitu ya. Awal ajaran baru ini sekolah harus tatap muka. Tahu-taunya pandemi tidak selesai juga dan malah semakin melonjak gitu ya yang terpaparnya. Akhirnya kebijakan pembatasan ini berarti sekolah dari rumah lagi, 100% sekolah dari rumah gitu ya. Dan ini membuat akhirnya kita orang tua harus adaptable gitu, bisa menyesuaikan diri. Karena kita yang akan mendampingi nanti anak-anak kita.
Jadi bagaimana kita melihat kesiapan anak kita beradaptasi itu terlihat dari orang tuanya juga. Yang kedua, anak sudah bisa disiplin belum? Karena dia akan mengalami proses belajar terstruktur dan formal. Apa itu bedanya dengan waktu TK? Waktu TK kan juga mereka sudah online juga ya, tapi kan masih banyak pemakluman kalau waktu TK gitu ya, dan bahasanya juga kita tidak jarang bilangnya untuk itu belajar, tapi lebih bermain bersama, kegiatan bersama, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk di sekolah dasar, anak-anak ini harus mulai belajar disiplin untuk tahu proses belajarnya terstruktur. Jam berapa mereka akan masuk, jam berapa mereka akan mulai, jam berapa mereka istirahat, jam berapa mereka pulang, dan setiap pergantian pelajaran itu konsisten, terstruktur ya. Misalnya jam pertama jam matematika, berarti nanti jam kedua itu udah jam pelajaran lain. Ini waktu di TK nggak ada. Sementara sekarang masuk SD mereka harus belajar dengan disiplin seperti itu. Terus apa bedanya ketika di rumah ataupun di sekolah gitu ya? Sekolah online ataupun offline? Sama, mereka sama-sama harus memiliki disiplin itu. Tapi gimana kita orang tua nggak selalu ada di rumah nih untuk memantau anak itu. Nah, makanya di sini kita lihat anak kita sudah siap atau belum untuk masuk SD dari kemampuan itu. Yang ketiga, kemampuan relasi sosial seperti tadi yang dikhawatirkan oleh Ibu Devi. Anaknya jadi tidak bisa bersosialisasi kalau sekolah masih di rumah. Sementara itu adalah aspek paling dasar yang kita bisa lihat anak ini udah siap masuk sekolah dasar atau tidak. Karena kalau waktu masih TK itu masih diarahkan bu guru, masih didampingi bu guru untuk cara dia berteman juga, untuk dia berbagi, untuk dia berempati, untuk dia bersosialisasi dengan yang lain. Sementara kalau sudah di sekolah dasar, mau tidak mau anak dituntut untuk berusaha mengembangkan relasi sosialnya sendiri. Biasanya di sekolah dasar ini anak mulai punya teman kelompoknya yang sama minatnya, yang sama hobinya, yang sama kemampuannya gitu ya. Mulai terlihat nih di anak sekolah dasar. Nah, kalau sekolahnya dari rumah, bagaimana dong bisa berkembang ke arah situ? Ya, itu saya alami sendiri saat anak saya. Jadi anak saya sekarang yang nomor 2 itu baru naik kelas 6 SD. Pandeminya berarti dari pertengahan kelas 4 atau semester 2 kelas 4. Dia masih bisa adaptasi, masih bisa komunikasi sama teman-temannya. Jadi kalau ada kegiatan Zoom seperti ini, dia masih mau merespon gurunya, masih mau merespon temannya. Begitu di kelas 5, ternyata harus sekolah dari rumah lagi. Itu terjadi lonjakan emosi di anak saya yang kedua tersebut. Pas sekolah pertama, hari pertama, masih enak nih karena guru kan masih menyambut dia gitu ya, masih perkenalan guru. Tapi ternyata itu sudah membuat dia frustasi. Aku belum kenal sama teacher ini, Bun. Aku belum tahu gitu. Sementara ini teacher baru ada di tahun ini. Waktu aku dari kelas 1 sampai kelas 4 aku nggak pernah kenal teacher ini gitu kan. Aku nggak suka kalau harus sekolah dari rumah. Anak saya mengeluhkan itu dan seharian dia menangis sejadi-jadinya. Saya tidak bisa menenangkannya karena dia butuh waktu juga untuk menenangkan dirinya. Lambat laun saya akhirnya koordinasi dengan guru kelasnya. Kebetulan karena dia kelasnya sekolahnya bilingual, jadi guru kelasnya juga ada 2. Ada miss, ada guru tematiknya. Jadi mereka bergantian untuk menghubungi anak saya. Itu pentingnya koordinasi antara guru dengan orang tua ya. Nah, anak saya mulai bisa tertata lagi emosinya, tapi akhirnya dia sama teman-temannya menjadi canggung. Kadang nih, kalau lagi Zoom, dia nggak mau open cam. Sementara gurunya open cam ya anak-anak, biar teacher tahu kalian itu memperhatikan atau tidak, kalian hadir atau tidak. Belum lagi kalau guru agamanya bilang, ini wujud kalian menghormati guru ya, yang bisa dilihat gitu ya. Anak saya menyampaikan itu, tapi enggak deh Bun, aku malu. Kenapa nak? Enggak lah, aku malu. Aku nggak mau interaksi sama teman-temanku. Akhirnya sampai terakhir kelas 5 itu tidak pernah ada tatap muka di sekolah anak saya gitu ya. Maksudnya tatap muka dalam artian datang langsung ke sekolah. Hanya lewat Zoom gitu ya, Google Meet atau apapun gitu.
Ambil rapot pun kita tidak boleh membawa anak saat itu. Dari situlah anak saya semakin mengkeret sosialnya. Memang saya tidak mengizinkan anak saya memiliki handphone, tapi saya membolehkan dia menggunakan handphone saya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi ada grup dia dengan teman-temannya di handphone saya. Dek, kamu nggak mau ngobrol sama temanmu? Jadi saya mempersilahkan itu, biar tidak hilang nih sosialisasi dia. Nggak, Bun, ngapain? Ini temenmu saling bicara loh, saling ngobrol di sini, biar aja. Jadi itu terasa sekali perubahan sosial dia. Sementara saya punya keinginan, dan dia juga punya keinginan, lulus SD nanti akan masuk pesantren gitu. Loh, bagaimana dia bisa menghadapi dunia pesantren nantinya yang pastinya lebih sering interaksinya sesama teman sebaya dibandingkan dengan guru atau pengasuh gitu ya. Nah, jadi dia sangat bergembira ketika ada info bahwa akan ada pembelajaran tatap muka di awal Juli ini. Ternyata kondisi seperti ini makin ngedrop lagi. Jadi ini yang masih harus saya bangun kepercayaan diri dia untuk tetap membangun relasi sosial, karena di lingkungan rumah tempat tinggal kami dia tidak pernah keluar rumah lagi semenjak 2020 ada pandemi ini. Makanya karena awalnya di tempat kami itu banyak yang terpapar gitu, jadi anak-anak di rumah, makin senang anak saya di rumah, sementara sekarang udah nggak mau keluar lagi. Ya, itu yang masih jadi PR bersama, tapi nanti kita bisa bahas apa sih yang harus kita lakukan untuk relasi sosialnya ini. Kemudian yang perlu kita lihat lagi untuk kematangan anak buat masuk SD itu adalah usianya. Usianya kalau masih di bawah 6, itu saya biasanya kurang tega untuk menyarankan dia, walaupun kognitifnya bagus. Jadi walaupun dia mampu, tapi usianya masih 5 tahun 2 bulan, 5 tahun 3 bulan, masih jauh sekali ke 7 gitu ya. Karena nantinya khawatirnya dia tidak siap di mentalnya terkait dengan relasi sosial tadi salah satunya. Ada nih anak-anak yang usianya masih kecil, tapi karena bentukan dari keluarganya, pendisiplinan dari keluarganya, disiplinnya oke, kemandiriannya oke, tanggung jawabnya oke, kognitifnya oke gitu. Tapi ada hal lain yang tidak terlihat, tidak muncul, yaitu di sosial dia yang nanti akan lebih terasa di kelas 3 SD. Aspek berikutnya yang perlu dilihat adalah sudah mulai menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab. Loh gimana Bu? Kalau kata tadi ayahnya Dalisa, anak saya malah jadi tergantung sama ibunya. Masih lekat, masih menempel sama orang tuanya, baik ayah atau ibu, itu tidak masalah. Tapi kita sudah bisa lihat anak kita sudah punya tanggung jawab atau kemandirian belum. Misalnya, tanggung jawab kemandirian itu kita bisa lihat dia sudah bisa setidaknya menentukan baju mana yang mau dia pakai hari itu. Dia sudah bisa menentukan kapan waktunya dia mandi di luar jam sekolah ya. Kalau kita mau lihatnya di rumah, karena ini kan belum sekolah ceritanya. Kapan dia waktunya harus mandi, kapan dia waktunya harus makan, bukan lagi orang tuanya yang ngingetin. Terus dia juga sudah bisa melakukan aktivitas bina dirinya sendiri, makannya sendiri, mandinya sendiri, orang tua hanya tinggal mengawasi. Karena untuk dilepas 100% juga anak-anak baru masuk SD ini tidak mungkin juga orang tua tega untuk melepasnya 100% ya. Tapi dia sudah mulai menunjukkan, Ma aku hari ini akan pakai baju ini, aku hari ini menentukan menu makanannya juga, itu dia sudah menunjukkan kemandirian. Aku hari ini mau belajar ini Ma, atau aku hari ini mau bermain ini. Setelah melakukan permainannya, setelah melakukan pembelajarannya, dia pun mulai belajar untuk merapikannya sendiri. Kalau kita sudah bisa melihat dari situ, oh berarti dia sudah siap masuk SD. Kemudian secara fisik ini masuknya apa? Kemampuan motorik halus dan motorik kasar anak kita sudah berkembang dengan baik. Karena apa? Kita ketika mereka baik sekolah online maupun offline, yang kita perlukan adalah kemampuan dia untuk bisa duduk dengan tenang di kursinya, memperhatikan. Kayak sekarang kegiatan dengan Zoom, anak-anak perlu duduk tenang juga nggak Bapak Ibu? Perlu ya. Nah, begitu juga ketika di sekolah, ketika mereka harus memperhatikan gurunya dalam menerangkan, dalam memberikan materi pelajaran. Jadi kita harus bisa lihat anak kita udah bisa nggak nih duduk tenang, minimal 6 menit. Minimal 6 menit dia untuk duduk tenang misalnya. Kemudian aspek perkembangan bahasa, oh ya, motoriknya, fisiknya, selain itu kemampuan dia untuk
motorik halus itu bukan hanya memegang pensil, bukan hanya menarik garis gitu ya untuk menulis segala macam, tapi juga menggunakan alat bantu teknologi saat ini. Bagaimana dia menggunakan handphone atau bagaimana dia menggunakan laptop saat dia harus kegiatannya dengan daring, dengan online seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa ini terkait bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Karena apa? Ini menjadi dasar bagaimana ilmu bisa tertransfer dari guru ke anak maupun dari orang tua ke anak. Karena akhirnya kalau tadi kata mamanya Ali, jadi orang tua harus jadi guru di rumah gitu kan. Jadi kemampuan bahasa anak kita dilihat, dia sudah bisa belum sih menerima, kalau bahasa reseptifnya itu sudah bisa belum menerima informasi yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan. Ekspresifnya dia sudah bisa belum sih menyampaikan, terkait juga kemampuan bahasa dalam emosi. Misalnya, "Ma, aku jenuh loh sebenarnya." Nah, itu kan bahasa emosi. "Aku jenuh loh sebenarnya, masih harus di depan laptop terus gitu, harus di depan handphone terus." Seperti itu juga kita harus bisa lihat anak mau SD ini sudah bisa belum sih menyampaikan itu, karena dia membutuhkan bahasa ekspresif, bahasa reseptif itu untuk dia bersosialisasi. Nah, ini kemampuan emosi dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak kita yang akan masuk sekolah dasar. Pertama, kemampuan dia memusatkan perhatian. "Wah, Bu, tapi anak saya kurang konsentrasi." Nah, ini kaitannya dengan tadi yang sempat disinggung oleh Pak Suryanto, bagaimana gaya belajar anak kita. Kemudian, kemampuan memahami tanggung jawab pribadi, kemampuan melakukan kegiatan secara mandiri, kemampuan bersosialisasi, kemampuan menerima dan mengekspresikan ide dengan bahasa. Itu yang tadi bahasa ekspresif. Ini saya bahasnya sekalian. Belum lama ini, saya ada pasien yang datang, mamahnya. Jadi mamahnya yang datang ke rumah sakit. Saya pikir dia akan mengkonsultasikan anaknya. Ternyata dia mengkonsultasikan dirinya. "Ibu, saya sudah stres banget." "Kenapa, Bu, stres?" "Iya, ngelihat anak saya belajar di rumah terus saya stres." "Memangnya kenapa anak Ibu belajar?" Saya tanya seperti itu kan. "Anak saya belajar sih nggak masalah gitu ya. Dia bisa ngikutin nggak, Bu?" "Bisa. Tapi saya stres ngelihat dia belajar." "Loh, kenapa, Bu?" Gitu kan. "Apa Ibu jadi harus ngajarin dia?" "Enggak sih, anak saya nggak pernah minta diajarin saya." "Anak Ibu usia berapa?" Saya tanya waktu itu. Yang satu kelas 4 SD, yang satu TK. Yang TK sih memang dia banyak kegiatan-kegiatan gitu dan mandiri. "Loh, emang anak Ibu yang SD tidak mandiri?" Saya tanya seperti itu ya. "Mandiri juga sih. Kegiatan belajarnya lebih banyak seperti apa?" "Lebih banyak online pakai Zoom, Bu." "Oke, apa yang menjadi pengganggu buat Ibu?" "Iya, saat dia..." Saya tanya, "Apakah prestasinya turun?" "Enggak sih, Bu. Anak saya termasuk anak yang berprestasi dan tidak turun walaupun pandemi seperti ini." "Dia mau belajar di rumah?" "Mau, tapi cuma 5 menit." "Maksudnya, Bu?" "Iya," saya bilang, "Ayo Kak, diulang pelajarannya." Dia ulang, udah selesai, udah gitu. "Terus apa yang mengganggu Ibu?" "Ya saya nggak tahan lihat dia belajar kayak gitu." "Kenapa, Bu?" "Saya merasa nggak puas. Kok cuma segitu dia udah belajar gitu." Terus kalau lagi Zoom, Ibu ini bercerita, dia melakukan kegiatan yang lain. Gurunya lagi nerangin, nanti dia gambar atau apa gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau di sekolah anak-anak ada yang kayak gitu juga nggak? Sih. Ada ya? Ada. Ada. Tapi Lihat. ini Bapak Ibu lihat anak Bapak Ibu kalau lagi di sekolah. Enggak. Oh, nggak lihat. Lihat, karena yang lihat gurunya. Iya. Nah, sekarang ibunya jadi yang lihat kan. Kebetulan ibunya tidak bekerja, jadi ibunya bisa memantau. Ibunya yang lihat. Buat saya itu mengganggu. Memang kenapa, Bu? Kalau saya belajar itu, ya fokus. Versinya si ibu ya, fokus. Fokus perhatikan. Liatin guru menerangkan, terus catat poin-poinnya, habis itu saya baca lagi. Oke, itu cara ibu ya? Iya. Cara anak ibu bagaimana? Enggak. Dia gambar sendiri, ngapa-ngapain sendiri, gurunya ngomong-ngomong aja gitu. Tapi ketika ditanya, gurunya bisa, Bu? Bisa sih. Terus kenapa Ibu harus stres? Saya bilang gitu. Ya karena dia nggak sesuai dengan saya belajarnya.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Nah, artinya si ibu stres karena tidak sesuai dengan dirinya anaknya. Nah, inilah yang biasanya kita lihat sekarang. Para orang tua lebih condong punya sudut pandang sendiri dan memaksakan itu sama anaknya. Tidak memperhatikan gaya belajar anaknya sebenarnya seperti apa. Kayak tadi, memusatkan perhatian. Apakah dengan anak itu menggambar, kemudian kita bisa bilang dia tidak memperhatikan? Gurunya menerangkan. Bisa jadi dia cukup mengandalkan pendengarannya saja. Dia tidak suka untuk mengamati, melihat gitu ya. Jadi dia cukup mengandalkan pendengaran. Ketika dia mendengarkan gurunya sudah menjelaskan, dia bisa paham gitu. Ini untuk anak-anak yang bergaya belajar auditori. Ditambah dia dengan menggambar-gambar, berarti dia auditori kinestetik. Dia nggak bisa tenang gitu ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang fokus, yang perhatiin aja gitu ya, menghadapi layar monitor segala macam gitu. Itu baru dia paham. Nah, itu anak-anak yang memiliki gaya belajar visual. Nah, kalau yang kinestetik, handphone atau laptopnya dibiarinin aja ngomong sendiri. Dianya kemana-mana, megang hal yang lain segala macam. Ini biasanya makin membuat orang tua stres ketika lihat anaknya kok nggak bisa duduk anteng, nggak bisa duduk tenang, nggak bisa perhatiin aja gurunya. Itulah tujuannya kenapa kita perlu adanya pemeriksaan psikologis untuk dapat gambarannya. Sebenarnya seperti apa sih gaya belajar anak kita, biar orang tua nggak stres, guru juga nggak stres. Sudah tahu, oh ini emang gaya belajarnya seperti ini, berarti kita jangan paksakan dengan gaya belajar kita sebagai orang tua. Berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan akademis dasar. Apakah anak kita sudah bisa membedakan bentuk geometris? Kok bentuk geometris sih? Nah, bentuk geometris itu ada lingkaran, segitiga, persegi. Kenapa itu yang jadi dasar? Karena dari anak bisa membedakan bentuk geometris itu adalah sebagai dasar kemampuan anak bisa membedakan huruf dan angka. Kalau di TK, mereka belum dituntut untuk bisa membaca dan menulis. Itu belum tuntutan wajib. Sementara di kelas 1 SD, mereka akan mulai belajar membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi mereka harus cakap dulu, bisa dulu membedakan bentuk geometris. Kemampuan akademis dasar berikutnya adalah bisa mengingat fakta ataupun detail. Jadi kemampuan mengingat mereka bagaimana? Makanya dari hasil psikologis yang kami berikan di situ ada kemampuan mengingat, kemampuan konsentrasi, kemampuan untuk teliti. Karena mengingat fakta ataupun detail itu butuh konsentrasi dan ketelitian. Kemudian anak sudah bisa menyebutkan angka dan memahami konsep dasar bilangan. Minimal dia 1 sampai 10 paham. Dan bagaimana 1 sampai 10 itu bukan hanya hafal di mulut, tapi dia sudah bisa konsepnya. Kalau 1 berarti itu jumlahnya 1 kayak gitu. Kemudian mengenali bentuk huruf melalui bunyinya, serta mampu memahami dan mengikuti instruksi. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau ada yang kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan? Gini Bu, tadi yang masalah sosialisasi ya. Ya. Karena untuk anak-anak kelas 1, nanti kan dia awal ya, ketemu teman-teman barunya itu. Nah itu kalau masih dalam situasi pandemi ini, itu bagaimana Bu? Karena pengalaman kakaknya Michelle ya, Michelle kan nih masuk kelas 1. Ali kan nanti kelas 2. Dia setahun kemarin itu SD sama sekali nggak ketemu sama teman-temannya. Sampai dia selesai sekolahnya nih pindah. Terus sama sekali nggak ketemu. Cuman maksudnya bertemu tatap muka ya, cuma bertemunya ya secara online gitu. Ya. Kita orang tuanya yang harus belajar jadi teman. Gitu ya Bu ya. Maksudnya kalau untuk dengan teman-teman sekelasnya gitu. Ya, itu kembali lagi kita akan gini. Kalau saya sempat ingin mengadakan anak-anak itu ketemuan. Karena beberapa orang tua murid, yuk ketemuan yuk gitu ya anak-anaknya gitu. Loh, apa nggak malah riskan gitu ya. Ada salah satu orang tua. Ternyata sebelum kejadian untuk pertemuan, beberapa dari rekan-rekan anak saya itu sudah terpapar. Bukan hanya orang tuanya, termasuk teman-temannya. Sampai sekarang masih isoman gitu. Jadi rencananya habis bagi rapot kemarin itu pengen ketemuan gitu ya. Salah satu solusi tadinya kan.
untuk mempertemukan mereka. Akhirnya karena kalau di sekolah anak saya itu kebetulan untuk kelas bilingual ini hanya satu kelas gitu. Jadi dia dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan dengan teman yang sama. Akhirnya kita bisa fasilitasi adalah lewat Zoom seperti ini lagi. Tapi khusus mereka tanpa guru. Jadi misalnya salah satu anak yang fasilitasi. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka lebih ekspresif aja. Mengekspresikan perasaan mereka, keluh kesah mereka seperti itu. Sementara yang sudah dilakukan oleh gurunya, karena kebetulan itu bisa didiskusikan dengan sekolah. Jadi waktu kejadian anak saya di awal kelas 5 itu seperti itu, akhirnya ketika ada acara komite, walaupun lewat Zoom juga seperti ini, jadi saya sampaikan, mohon maaf teacher, jadi anak-anak itu bukan hanya butuh materi pelajaran, bukan hanya butuh tugas-tugasnya saja, tapi mereka juga butuh direspon afeksinya. Afeksinya dalam artian kalau dulu sekolahnya bisa tatap muka, mereka ketemu guru cuma disapa guru loh. Hai, apa kabar? Itu senengnya udah kayak apa itu anak-anak kita ya. Kalau sekarang kan gurunya tetap nyapa nih ceritanya, tapi habis itu langsung materi. Nah, itu yang awal-awal pandemi itu membuat anak-anak shock gitu ya. Nah, akhirnya sampai sebelum rapotan kemarin aja, itu gurunya sering mengadakan, ayo kita nge-zoom dulu bareng-bareng. Tapi balik lagi, kenapa tidak semua anak bisa bersosialisasi adalah karena tidak semua anak juga bersedia mengikuti aturan itu. Aturan itu dalam artian berdisiplin diri, kalau ada Zoom ya udah ayo kita Zoom. Padahal gurunya sebelum rapotan itu tidak lagi membahas materi, tapi hanya untuk kalian mau ngapain aja liburan, mau bikin apa aja, mau senang-senang apa aja. Dan sampai akhirnya saya sampai pada kesimpulan, ini cukup bisa membantu anak-anak untuk tetap bersosialisasi, walaupun hanya lebih ke online seperti ini, mereka bisa berbagi tayangan YouTube kesukaan mereka yang edukasi misalnya kayak gitu. Kamu lihat ini enggak? Ingat ya, ini ada teacher. Kadang gitu, gurunya memberikan waktu mereka untuk saling ceplos-ceplos ngomong, tapi tetap terkontrol misalnya bahasanya. Ingat ya, ada teacher, bahasanya dijaga ya, misalnya kayak gitu. Tapi mereka bisa bebas berekspresi. Itu salah satu yang cukup berhasil dilakukan oleh gurunya anak-anak saya untuk melakukan sosialisasi tersebut. Nah, kalau lagi liburan gini, berarti kan belum ada gurunya karena sekolah anak saya itu belum dikasih tahu di kelas 6 ini siapa gurunya. Akhirnya para orang tua lah yang menginisiasi untuk ayo anak-anak biar pada Zoom, biar pada ngumpul gitu, biar pada mereka bisa ketawa lepas kan, walaupun terkurung di rumah mereka bisa ngobrol bebas apa aja. Jadi orang tuanya yang fasilitasi, anak-anaknya tetap bersosialisasi. Seperti itu, Mah. Jadi memang ada waktu khusus sendiri juga ya buat anak-anak gitu Zoom ya Bu ya? Iya. Jadi kadang kalau kita memanfaatkan gini, biasa kalau sekolah kan punya fasilitas yang lama ya Zoom-nya. Sementara kan kalau orang tua yang terutama yang tidak bekerja itu kan paling yang standar 45 menit kayak gitu ya. Akhirnya kita minta orang tua yang punya akses banyak nih yang bisa mengadakan, ayo orang tua itu yang mengadakan. Jadi kitanya nggak ikut, kitanya orang tua nggak ikut, anak-anak aja gitu. Jadi mereka juga bisa tetap merasakan sosialisasi itu. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silahkan pada ayah bunda yang ingin bertanya kepada pemateri kita di hari ini. Masya Allah, materi yang disampaikan cukup sangat bagus sekali. Ini kesempatan bagi ayah bunda yang ingin bertanya kepada pemateri kita di hari ini. Silahkan ayah bunda. Kalau mungkin belum ada pertanyaan, ini buat gambaran ayah bunda untuk menemani anak-anak belajar di rumah untuk saat ini. Ya, karena kalau dari hasil psikotesnya sudah bisa dibaca seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sulianto, bisa dilihat ya kemampuan-kemampuan anak kita bagaimana. Di situ ada indikatornya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di 1, 2 berarti kemampuan anak kita masih kurang, kalau di 3 cukup, kalau di 4, 5 berarti baik gitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Dan
itu bukan tolak ukur keberhasilan. Kalau kita lihat dari hasil psikotesnya, paling atas itu kan ada hasil IQ, kemudian logika berpikir, kemampuan umum, kemampuan verbal, kemampuan aritmatik, itu masih akan terus berkembang. Tujuan kita menyekolahkan adalah salah satunya untuk mengembangkan kemampuan itu. Tapi yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua adalah di aspek potensi belajarnya, yaitu kemampuan daya ingat, konsentrasi, ketelitian, dan ketekunan. Kalau anak kita masih ada yang kurang di situ, itu mari kita tingkatkan sama-sama. Artinya itu juga harus kerjasama dengan gurunya nanti, karena di zamannya hybrid begini, sekolah tidak selalu datang ke sekolah, tidak tatap muka, tapi akan ada tatap muka dan online gitu ya. Jadi kita harus sama-sama paham bagaimana anak kita. Perhatikan juga aspek kepribadiannya. Aspek kepribadiannya ini sangat penting untuk kita perhatikan karena di situ ada stabilitas emosinya, ada kemandiriannya, motivasi berprestasinya. Kalau anak-anak yang punya stabilitas emosinya baik, cukup gitu ya. Terus motivasi berprestasinya tinggi, ditambah lagi dengan ketekunannya tinggi, udah ayah ibunya itu udah anteng. Nggak perlu lagi repot-repot untuk, ayo nak, kamu sekarang Zoom, kamu ini gitu ya. Tinggal moles-moles dikit untuk biar anak ini bisa menerima bahwa belajarnya masih di rumah dulu gitu, kayak gitu. Terus kemampuan sosialisasinya, kalau dilihat masih kurang, ditambah lagi pembelajarannya masih online, berarti kita harus kerjasama dengan gurunya, Miss, teacher gitu ya. Ini anak saya gitu kebetulan sosialisasinya kurang. Jadi kalau lagi daring online gitu, tolong dipanggil, diajak ngobrol, misalnya kayak gitu ya. Itu salah satu langkah kita untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi dia. Nah, yang paling penting biar orang tua nggak stres, pahami gaya belajar anak. Ini bisa kita lihat. Untuk gaya belajar anak yang visual, mereka mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Ini anak yang cenderung suka baca sendiri, suka ngelihat sendiri, nggak percaya kalau dibacain, nggak percaya kalau belum lihat langsung. Kemudian anak suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Kayak tadi yang saya bilang pembelajarannya, misalnya ya gurunya lagi nerangin, dia coret-coret sendiri. Gitu. Yang dia coret-coret itu di buku pelajarannya biasanya. Anak dengan gaya belajar visual membaca cepat dan tekun. Lebih suka membaca daripada dibacakan, rapi dan teratur, mementingkan penampilan dalam hal pakaian ataupun penampilan keseluruhan, teliti terhadap detail, pengeja yang baik, lebih memahami gambar dan bagian daripada instruksi tertulis. Ini anak gaya belajar visual. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini ada untuk guru dan ada untuk orang tua. Untuk orang tua, ingatkan anak-anak agar dapat menulis ulang apa yang ada di papan tulis. Ini materinya karena saya sampaikan waktu kita belum online gitu. Berarti kalau sekarang menulis ulang apa yang disampaikan gurunya saat Zoom seperti ini gitu ya. Menggunakan warna-warni yang berbeda pada tulisan. Jadi di buku materinya itu kita perbolehkan anak-anak untuk meng-highlight-nya menggunakan spidol atau menggunakan stabilo gitu ya. Mendorong anak-anak untuk membuat konsep dengan menggunakan simbol atau warna, bikin mind map. Emang anak kelas 1 udah bisa? Kalau anak kelas 1 ya belum bisa, tapi dibantu oleh kita orang tua untuk mengarahkan dia mind map-nya. Karena kan anak-anak di kelas 1 ini biasanya masih pendampingan orang tua untuk bisa memahami materinya, selain guru ya. Jadi tema satunya tentang apa itu dibuatkanlah mind map-nya oleh orang tua sambil anak ini belajar. Kalau kita sudah tahu anak kita gaya belajarnya visual. Kemudian menggunakan simbol-simbol dalam memberikan konsep dari suatu informasi. Ini lebih memudahkan anak dengan gaya belajar visual untuk belajar. Menggunakan salinan kata kunci yang selanjutnya anak mendefinisikan dengan bahasanya sendiri. Kelas 1 udah bisa semua? Belum. Tapi kita latih ke sana agar dia lebih mampu untuk bisa belajar dengan gaya belajar visual, jadi dia semakin mampu belajarnya. Kemudian gaya belajar auditori. Lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. Hati-hati Bapak Ibu yang punya anak auditori, penggosip ulung ini ya.
Bapak ibu cuman bisik-bisik di kamar, mereka bisa nyampein ke abangnya, ke kakaknya, ke adiknya, atau ke tetangga sebelah. Karena mereka auditori. Mereka lebih percaya dengan apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Misalnya ketika dia dengar nada suara ibunya lebih tinggi nih sama ayahnya, enggak gitu loh Pak, gitu ya. Misalnya ibunya lagi ngomong ke ayahnya kayak gitu. Yang ditangkap oleh si anak, ibuku marah-marah sama bapakku gitu ya. Padahal dia nggak ngelihat posisinya seperti apa waktu ibunya ngomong kayak gitu ke bapaknya, emang lagi marah atau karena lagi apa gitu sampai suaranya kekencengan gitu kan misalnya. Yang ditangkap oleh anak, wah mamaku lagi marah nih sama bapakku. Terus nanti dibilang-bilang ke tetangganya, mamaku suka marah sama bapakku misalnya kayak gitu ya. Hati-hati dengan anak auditori. Kemudian mereka menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada birama dan warna suara. Seneng banget kalau anak-anak auditori ini mainin suara. Bagus dalam berbicara dan bercerita, berbicara dengan irama yang terpola. Misalnya kalau bicara pun dia bisa tuh maininnya. Mama, tadi loh aku di sekolah begini-begini. Atau mama, tahu nggak, tadi kakak begini-begini. Itu biasanya anak-anak auditori. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Nah, untuk anak-anak auditori ini, saya lebih senangnya kalau mereka belajar itu tanya jawab. Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Biasanya, anak-anak auditori ini kalau disuruh baca, itu mereka kayak tersiksa. Aku nggak mau baca gitu. Bukan mereka nggak bisa, tapi rasanya tersiksa aja. Terus disuruh nulis juga tulisannya belum tentu bagus. Pengennya cepet-cepet selesai. Karena aku lebih baik ngomong deh daripada nulis, misalnya kayak gitu. Anak-anak auditori ini. Suka musik dan bernyanyi. Jadi ada kalanya mereka ketika belajar pun sambil mendengarkan musik. Tidak bisa diam dalam waktu lama. Tidak bisa diam dalam waktu lama itu dalam artian mingkem. Jadi kalau di kelas itu pasti ngajak ngobrol terus. Atau kalau di rumah lagi Zoom, lagi merhatiin gurunya, dia ngajak ngobrol mamahnya. Mama, lihat deh, ada aja yang dikomentarin, ada aja yang diomongin. Ini gaya belajar anak auditori. Ini yang biasanya bisa dipanggil berulang-ulang kali oleh guru ketika belajar di kelas. Tiba-tiba dia ngobrol sama temennya, bisik-bisik sama temennya, kayak gitu. Karena dia nggak bisa mingkem dalam waktu lama. Suka mengerjakan tugas kelompok, karena dia senang bersosialisasi, senang ngobrol. Makanya sukanya mengerjakan tugas berkelompok. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua yang punya anak dengan gaya belajar auditori? Biarkan mereka membaca dengan nyaring dan suara keras. Ya, siap-siap Bapak Ibu akan keberisikan kalau anak auditori lagi belajar. Mereka seringkali memberi pertanyaan seringkalilah kita memberi pertanyaan kepada mereka. Karena cara mereka menyerap ilmu itu adalah dengan berbicara, dengan mengobrol, dengan diskusi. Biarkan mereka menjelaskan dengan kata-kata mereka. Biarkan mereka menuliskan apa yang mereka pahami tentang satu mata pelajaran. Kalau anak visual itu suka main map, kalau mereka itu lebih nggak beraturan main mapnya, acak-acakan, karena menurut mereka itu yang mereka pahami. Dan belajar kelompok tadi. Berikutnya adalah gaya belajar kinestetik. Anak yang selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik. Jadi kalau Zoom gini, repot gurunya untuk anak-anak belajar kinestetik. Karena mereka tidak menanggapi perhatian suara. Kalau Zoom gini berarti kan perhatiannya cuma suara. Hai Ali, ayo sini Ali perhatikan. Nggak bisa dia. Jadi harus ada bantuan orang di rumah yang bantunya. Ali, perhatikan. Karena dia perlunya disentuh fisik. Misal sentuh pundaknya atau intinya fisiknya. Dia menanggapinya perhatian fisik. Ali, ayo perhatikan ke depan. Gitu. Perhatikan Bu Guru sedang menjelaskan. Seperti itu. Suka menggunakan berbagai peralatan dan media. Apa aja bisa jadi mainan buat dia. Apa aja bisa jadi media pembelajaran buat anak-anak kinestetik. Untuk mendapatkan perhatian dari orang lain pun dia perlunya menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Kalau berbicara, berdiri dengan dekat. Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Belajarnya melalui praktek. Jadi untuk anak-anak kinestetik, makin frustasi dia kalau belajarnya online seperti ini terus tanpa dibantu di rumah.
Menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Cara membedakannya paling mudah, anak-anak visual, kita kasih lihat aja gambar pohon di layar. Misalnya, ini loh pohon ya, yang atas ini adalah mahkotanya, daunnya gitu. Yang ini batangnya, yang ini dahannya gitu ya. Yang di dalam tanah yang tidak terlihat itu adalah akarnya. Anak visual bisa. Anak auditori kita harus jelaskan. Batang itu berada di tengah-tengah yang menopang pohonnya. Misalnya, jadi kita harus jelaskan apa itu batang. Kalau anak visual dengan melihatnya aja paham itu dia batang. Anak kinestetik kita harus bawa langsung keluar, kasih tahu ini loh pohon, kasih tahu ini batangnya, itu dengan bendanya nyata, dengan bendanya asli. Kalau anak belajar kinestetik seperti itu. Banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, menggunakan kata-kata yang mengandung akso, menyukai buku-buku yang berorientasi pada cerita, kemungkinan tulisannya jelek, karena dia nggak bisa duduk tenang, 5 menit aja susah gitu untuk sekedar menulis, makanya kemungkinan tulisannya jelek. Selalu banyak hal yang ingin dia coba, selalu banyak kegiatan yang ingin dia lakukan. Seperti ini kalau anak kinestetik. Jadi bagaimana dong cara mendampingi dia belajar? Untuk orang tua, buat aturan main agar anak boleh melakukan banyak gerak saat belajar. Jadi jangan frustasi Bu, kalau tahu anaknya kinestetik. Ya Pak, kebanyakan ibu-ibu sih yang nemenin di rumah ya. Kalau anaknya banyak gerak, berdiri-berdiri gitu ya, lagi Zoom gitu atau apa, ibunya harus sabar-sabar aja. Berarti emang anaknya nggak tahan untuk duduk tenang, duduk diam gitu ya. Tinggal diingatkan saja, diarahkan saja gitu ya. Nah, duduk dulu sebentar, atau boleh deh kamu gerak dulu ambil minum ke belakang, habis itu duduk lagi, perhatikan lagi misalnya. Jadi boleh kita kasih waktu dia untuk bergerak. Belajarnya tidak harus duduk secara formal, bisa dilakukan dengan duduk dalam posisi yang nyaman walaupun tidak biasa dilakukan oleh murid-murid yang lain. Kadang nih kalau saya perhatikan di sekolah-sekolah, anak-anak yang dengan gaya belajar kinestetik, kalau sekolah-sekolah yang nyediain karpet di dalam kelasnya, itu mereka akan guling-guling di situ sementara gurunya jelasin di depan. Atau duduknya di situ sementara yang lain teman-temannya duduknya di bangku. Kemudian peragakan konsep sambil anak memahaminya secara bertahap. Artinya kita kasih contoh konkret kalau untuk anak-anak yang dengan gaya belajar kinestetik seperti ini. Biasakan berbicara kepada anak secara pribadi. Untuk anak-anak kinestetik kita nggak bisa nyetopnya di kelas. Ayo Ali perhatikan ke depan misalnya ya, kalau Ali ini gaya belajarnya kinestetik. Nggak bisa, itu tetap gurunya harus nyamperin, sentuh Alinya sambil bilang, Ali yuk duduk, perhatikan dulu ibu menjelaskan. Karena untuk anak-anak kinestetik dia nggak bisa kalau dengan suara saja atau dengan dilihat saja. Baik, sampai di sini saya rasa cukup untuk materinya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Saya kembali. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yusnita yang telah memaparkan materi di hari ini mengenai hasil belajar anak-anak atau hasil psikotes anak-anak. Wah, materinya sungguh sangat Masya Allah ya, bagus sekali Ayah Bunda. Dan ini juga menjadi kesempatan kepada Ayah Bunda untuk bertanya ataupun berkonsultasi kepada psikolog kita di hari ini. Baik, kepada Ayah Bunda yang sekiranya mempunyai pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan.